Aku Muslim, tapi aku tak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sholat, tapi hanya agar terlihat normal. Aku puasa, tapi hanya untuk formalitas semata. Intinya, aku Islam, tapi hati dan pikiranku menunjukkan sebaliknya. Namun, saat ini aku mulai sadar bahwa aku jauh dari makna ibadah. Aku membahas ini karena ini yang kurasakan. Apakah kamu semua mengalami ini? Kita belajar bareng. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu adalah pengakuanku. Ya, jujur itu aku. Aku terlalu sibuk ngejar validasi orang, pencapaian karir dan cinta manusia. Semua tentang di luar diriku. Aku pikir, kalau aku punya semuanya, aku bakal tenang. Tapi kenyataannya, makin penuh yang di luar, makin kosong yang di dalam. Dan sampai di titik, lagi capek cari pegangan hidup. Sekedar sharing, bisa menjadi pengingatku. Dan mudah-mudahan, bermanfaat untuk yang menonton video ini. Pernah nggak sih, kamu ngerasa capek? Capek pura-pura kuat. Capek jadi orang baik, tapi nggak dihargai. Capek nahan semua di dalam, tapi nggak ada tempat cerita. Aku merasakan itu semua, karena aku merasa seperti tubuh yang berjalan, tapi jiwanya kosong. Mungkin itu yang disebut hati yang mati. Di lain sisi, aku berpikir, di mana aku merasa Tuhan jauh. Atau sebenarnya, akulah yang menjauh. Sampai terbersit dalam pikiranku, apakah aku tergolong ateis? Ya, ateis. Mengaku beriman tapi melakukan ibadah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membahasnya di sini, karena aku pun sedang mencari hidayah sejati. Dan semoga bisa menjadi hidayah untuk kita semua. Kamu mungkin bertanya, ateis kan tidak mengakui Tuhan. Ateis kan kafir. Sekarang, tanyakan pada diri kamu sendiri. Apakah kamu sudah sepenuhnya beriman? Hanya percaya, berserah, dan melakukan apa yang Allah suruh. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, aku sampaikan. Percuma satu dunia bilang, kamu beriman. Kamu bisa membohongi seluruh manusia. Tapi tidak di mata Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semua dimulai dari hati. Tanyakan pada diri sendiri. Mengapa aku ada di dunia? Apa tujuannya? Bagaimana menjalaninya? Dan kemana aku setelahnya? Dalam hadis Rasulullah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku cari Tuhan, tapi nggak tahu dari mana mulainya. Aku buka Quran, tapi rasanya seperti baca buku asing. Aku dengerin ceramah, tapi hanya keluar masuk di telinga, dan kadang malah makin minder. Tapi di dalam hati kecilku, ada satu suara. Aku tahu kamu lelah, tapi jangan berhenti cari aku. Terima kasih, kamu masih stay di video ini. Artinya, kamu memang tertarik, dan insya Allah, sudah mempunyai niat untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah kita, sholat kita, puasa kita, itu sia-sia, karena tujuan kita bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah merasa terlalu kotor buat kembali. Terlalu penuh dosa buat layak berubah.
Tapi ingat kawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah nunggu kita jadi sempurna. Allah cuma nunggu satu langkah kecil, kesadaran untuk pulang. Dan insya Allah, itu yang mengubah semuanya. Channel ini lahir bukan dari seseorang yang sudah suci, tapi dari seseorang yang pernah jauh, pernah gelap, pernah patah, dan sekarang sedang mencoba menyalakan cahaya, sekecil apapun. Kita akan bicara tentang luka, kehilangan, kegagalan, rasa ingin mati, rasa ingin pulang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengerti. Karena mungkin yang kita butuh bukan nasihat, tapi teman seperjalanan. Dengan adanya kamu semua, yuk pelan tapi pasti kita meraih hidayah sejati. Pertanyaan dari aku untuk kamu, apakah kita masih layak untuk pulang, kembali ke jalannya? Ini jawabannya. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak nunggu kita sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu kita pulang. Percayalah, setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan di setiap proses, Tuhan gak pernah pergi. Mulailah dari hal kecil. Misal, panggilan azan. Sebagian besar dari kita akan mengabaikannya. Perbaiki sekarang. Azan berkumandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk bertemu. Sholatlah. Mohon ampun. Keluhkan semua yang kamu rasakan. Jangan sampai aku, kamu, kita tergolong dalam ateis kecil. Yuk, sama-sama kita berubah dan bertumbuh. Perubahan kecil yang konsisten dan terus diperbaiki jauh lebih baik dibanding satu perubahan besar untuk diri kita. Aku masih sangat berharap suatu hari nanti kamu dan aku menjadi pribadi yang berbeda dalam menjalani hidup. Wallahu alam bishawab.